Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Di tengah cuaca ekstrim seperti saat ini, justru para siswa-siswi berhasil memanen sayur selada hidroponik yang dibudidayakan di sekolah. Selain untuk mengembangkan jiwa entrepreneur, keberhasilan budidaya tanaman produktif lewat media hidroponik ini sudah dilakukan oleh siswa selama 8 bulan dan sudah 3 kali panen. Cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, banyak tanaman sayur-sayuran yang mengalami gagal panen akibat suhu panas. Namun justru siswa Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN 3 Surabaya berhasil memanen tanaman sayur selada melalui sistem hidroponik. Sayuran selada hidroponik hasil budidaya para siswa di lingkungan sekolahan ini tampak segar dan tumbuh dengan baik meski diterik panasnya matahari. Dengan memaksimalkan lahan kosong yang ada di sekolah, para siswa yang tergabung di ekstrakurikuler lingkungan hidup ini sudah berjalan selama 8 bulan melakukan budidaya sayur hidroponik dan berhasil 3 kali memanen. Aktivitas para siswa ini dilakukan di luar pelajaran sekolah, dimulai dari penyemaian benih, pemindahan benih ke hidroponik dan perawatan tanaman hingga memanen tanaman dan pemasaran dari hasil budidaya tersebut. Penting sekali karena bisa menghidupkan hobi baru bagi anak-anak yang suka menanam tumbuhan, dan juga bisa bermanfaat bagi diri sendiri kalau dimakan, bisa untuk kesehatan. Apakah juga pengalaman yang ditularkan di kalangan di Kalau di rumah juga saya tanamkan juga di rumah. Saya menanam selada juga di rumah kebetulan. Ya. Namanya siapa? Kuinika. Iya. Sementara itu, Asmiati, Kepala Sekolah MTSN 3 Surabaya menyebutkan, kegiatan siswa ini bentuk dari implementasi dan aktualisasi pembelajaran IPA Biologi dan Bioteknologi, serta menumbuhkan jiwa entrepreneur. Jadi dalam rangka membentuk karakter anak-anak, terutama untuk lingkungan hidup ini, madrasah khususnya MTSN 3 Kota Surabaya membuat program. Di antaranya adalah ada kegiatan ekstrakurikuler lingkungan hidup. Nah, di sini ada berbagai macam kegiatan sebagaimana yang sudah tertera di poster belakang kami ini. Jadi ada penanaman hidroponik, budidaya maggot, komposter dan sebagainya. Dan ini semua bisa melatih anak-anak untuk melestarikan lingkungan hidup sekaligus untuk menanamkan jiwa entrepreneur. Tidak terlalu susah ya. Tanaman hidroponik sayuran selada yang sudah dipanen ini biasanya dibeli oleh para guru, siswa dan wali murid. Sebagian yang lain juga dijual kepada warga yang tinggal di sekitar sekolah. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Serah terima jabatan atau sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 5 resmi berganti. Dari Laksamana Pertama TNI Eko Wahyono berganti dan diserahkan ke Kolonel Marinir Joni Sulistiawan. Dalam sertijab ini, Laksamana Muda Yayan Sofian selaku Pangkoarmada II
berharap dengan adanya pejabat baru dapat melanjutkan apa yang sudah diraih pejabat lama, sehingga tugas yang dibebankan ke Lantamal 5 bisa berjalan dengan baik. Serah terima jabatan atau sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 5 resmi berganti, dari Laksamana Pertama TNI Eko Wahyono berganti dan diserahkan ke Kolonel Marinir Joni Sulistiawan. Pada Senin 23 Oktober 2023, di lapangan Apel Mako Lantamal 5 Tanjung Perak, Surabaya. Upacara serah terima jabatan ini menandakan secara resmi rotasi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal 5. Laksamana Pertama Eko Wahyono akan menjabat sebagai Wakil Komandan atau Wadan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Kodiklata, sedangkan Kolonel Marinir Joni Sulistiawan sebelumnya menjabat sebagai Wadan Pasmar 1, kini menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Laksamana Muda TNI Yayan Sofian selaku Pangko Armada 2 dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lantamal 5 yang berada di bawah jajaran Koarmada 2 tentunya memiliki nilai strategis yang tinggi. Baru saja kita menyelenggarakan upacara serah terima jabatan Komandan Lantamal 5 Surabaya. Jadi Komandan Lantamal 5 ini merupakan salah satu lantamal ataupun pangkalan Angkatan Laut di bawah Koarmada 2. Dan tentunya memiliki nilai strategis yang cukup tinggi, sehingga saya menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama Laksamana Pertama TNI Eko Wahyono yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan berikutnya akan dijabat oleh Kolonel Marinir Joni Setiawan, ya. Dan tentunya dengan dinamika penugasan yang begitu kompleksitas ini memerlukan energi dan kesiapan pangkalan untuk mendukung tugas-tugas yang diemban oleh TNI Angkatan Laut, saya kira. Ya. Farid Arman, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Menolak berhubungan intim, perempuan berusia 21 tahun mengalami penganiayaan dari sang pacar. Beberapa luka lebam dialami oleh korban. Saat ini pencarian terhadap pelaku tengah dilakukan petugas kepolisian. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Minggu malam di area Jembatan Suramadu sisi timur, Jalan Tambak Wedi, Kenjeran. Bermula ketika korban berinisial HS, 21 tahun, bertemu dengan kekasihnya bernama Fadil, 19 tahun. Fadil tidak datang seorang diri, melainkan ditemani oleh dua teman laki-lakinya. Ketika bertemu, korban diajak masuk ke mobil. Di dalam mobil, Fadil meminta korban untuk berhubungan intim. Bukan hanya berdua, namun bertiga dengan dua teman laki-laki lainnya, dengan cara digilir. Merasa dilecehkan, korban menolak, berontak dan mencoba keluar dari mobil. Namun upaya tersebut sia-sia. Agar korban menuruti keinginan pelaku, mereka melakukan penganiayaan terhadap korban. Seperti memukul, mencekik, dan menendang. Kemudian menodongkan sebilah pisau ke leher korban, pelaku mengancam akan membunuh korban jika tidak menuruti permintaan tersebut. Meski diancam, korban tetap menolak. Penolakan korban membuat pelaku semakin beringas. Korban dicekoki minuman yang telah tercampur obat perangsang. Kondisi tersebut membuat korban lemas dan hampir tak sadarkan diri. Merasa panik, pelaku menelantarkan korban di pinggir jalan Tambak Wedi dekat kaki jembatan Suramadu. Ya, jadi kronologinya pada saat itu kan saya mau bertemu sama Kak Fadil. Nah, Fadil tersebut ngajak saya ketemu di daerah Kenjeran. Nah, saya bilang kalau mau ngopi aja di Suramadu gak apa-apa, di warkop-warkop daerah sana. Terus dia malah ngajak aku ke mobilnya. Jadi aku dimasukin ke mobil untuk membahas
yang perlu kita bahas ini. Nah, maksudnya dalam artian aku mau menyudahi hubungan sama dia juga. Dalam artian pada saat itu saya sempat cekcok sama Fadil, sama teman-temannya juga, dan saya sempat melawan. Saya melakukan perlawanan untuk pembelaan diri saya, bahwasanya agar saya terbebas dari mobil itu. Bahkan saya sampai ngebrak-gebrak pintu mobil sampai pakai kaki saya, karena Abdullah megang kaki saya. Nah, di sana saya dicekik sama Fadil, dicekik sampai saya beberapa setengah jam itu saya nggak bisa nafas sama sekali. Nah, sampai pada akhirnya perut saya juga ditendang sama Abdullah itu. Perut saya ditendang, kepala saya dijenturkan sama Abdullah gara-gara saya nggak nurut apa kata mereka. Apa yang mereka inginkan itu tidak dituruti kepada. AHS menjelaskan, saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yakni pelaporan atas kasus pengeroyokan atau penganiayaan. Guna melengkapi informasi, korban telah dimintai keterangan dan melakukan visum di RSPHC Surabaya. Korban berharap ketiga pelaku bisa segera ditangkap. Farid Arman, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu.